Hai guys, kalau di video kemarin Pinpoint mengajak kalian meluncur ke danau yang aneh di dunia, kali ini kita akan berkunjung ke desa dan kota mati yang paling seram di dunia. Berani ikut? Cus, berangkat! Poin 5. Pulau Hashima. Dari namanya pasti kalian bisa menerkakan kalau kota ini berada di Jepang, tepatnya di prefektur Nagasaki, sekitar 15 km dari kota Nagasaki. Dulunya kota ini termasuk kota terbadat di dunia loh. Berpenghuni antara tahun 1887 hingga tahun 1974 sebagai fasilitas penambangan batu bara. Pulau Hashima yang artinya pulau perbatasan ini dibeli oleh perusahaan Mitsubishi pada tahun 1890 sebagai pusat pertambangan batu bara. Penduduknya membengkak di tahun 1959 dengan kepadatan penduduk waktu itu mencapai 835 orang per hektar untuk keseluruhan pulau. Sebuah populasi penduduk terpadat yang pernah terjadi di seluruh dunia, guys. Namun ketika minyak bumi menggantikan batu bara tahun 1960, tambang batu bara mulai ditutup hingga resmi ditutup pada tahun 1974. Para penduduk pun mulai meninggalkan pulau tersebut hingga akhirnya kosong tak berpenghuni. Dan 1 tahun kemudian, badai besar menerjang pulau itu hingga memporak-porandakan bangunan tersebut yang menambah kengeriannya. Pulau terpencil itu kemudian dilupakan, guys. Namun hal itu justru menjadi pemikat bagi para wisatawan. Dengan struktur bangunan reruntuhannya yang menakutkan, terlebih lagi, pulau ini menjadi saksi bisu praktik kerja paksa, menyebabkan penduduk Korea menyebut pulau ini sebagai pulau neraka. Karena pada tahun 1940 hingga tahun 1945, sebanyak 600 hingga 800 orang buruh paksa bangsa Korea bekerja sebagai pekerja tambang di Pulau Hashima. 122 orang di antaranya meninggal dunia akibat kehabisan nafas, penyakit, kelaparan, hingga bunuh diri. Penduduk Jepang sendiri menyebut pulau ini Gunkanjima yang berarti pulau kapal perang karena bentuknya seperti kapal perang. Menariknya, daya tarik keangkeran Pulau Hashima membuat pulau ini dijadikan sebagai latar belakang dari beberapa film, termasuk di film James Bond Skyfall sebagai sarang penjahat pada tahun 2012. Gimana guys? Berani uji nyali ke pulau ini? Poin 4. Desa Oradour-sur-Glane. Maaf ya kalau penyebutannya salah. Kali ini kita melompat ke Prancis. Terletak di kota Hautevin, 4 km dari kota Paris, merupakan desa pertanian yang menjadi saksi bisu pembantaian massal pada tanggal 10 Juni tahun 1944. Sebanyak 642 penduduk Oradour-sur-Glane dibantai dengan sadis oleh pasukan elit Waffen SS Das Reich milik Nazi. Di antara para korban termasuk 247 wanita dan 205 anak-anak. Hanya 6 orang yang selamat dari pembantaian itu, guys, karena berpura-pura tewas dan sembunyi di bawah tumpukan mayat tetangga mereka. Sebab pembantaian pun masih menjadi misteri sampai saat ini. Banyak teori yang dikemukakan diantaranya sebagai aksi balas dendam Jerman karena tentara Prancis berhasil membunuh prajuritnya. Teori lainnya karena adanya seorang penculik tentara Nazi yang bersembunyi di desa itu. Dan teori salah serang kota kecil. Sampai saat ini, semua bangunan terbengkalai dibiarkan apa adanya. Sisa-sisa bangunan runtuh dibiarkan tanpa perbaikan.
Lumut-lumut dibiarkan tumbuh. Di sudut desa, rumah yang terbakar dibiarkan berdiri. Sisa mobil hangus dan benda-benda yang lainnya pun tetap dibiarkan di tempatnya. Setelah desa itu ditinggalkan bertahun-tahun, pemerintah setempat memutuskan untuk membangun desa baru yang tidak jauh dari desa Oradour-sur Glane. Desa Oradour-sur Glane yang sudah tak berpenghuni ini kini dijadikan sebagai monumen dan museum peringatan karena banyak cerita sejarah yang tersimpan di desa Oradour-sur Glane membuat wisatawan tertarik mengunjunginya. Yang perlu kalian tahu, banyak kabar beredar bahwa desa ini sering terlihat penampakan misterius para korban pembantaian. Juga sering terdengar suara-suara teriakan dan tangisan. Merinding guys. Poin 3. Kampung Mati Ponorogo. Dari Prancis kita meluncur ke negeri kita. Kampung Mati ini berada di Dusun Kerajaan 1, Dukuh Sumbulan, Desa Pelalalang, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Kampung yang sebelumnya disebut Sumbulan dahulu dihuni oleh 30 kepala keluarga. Namun sejak 5 tahun terakhir, kampung ini telah ditinggalkan seluruh warganya. Sebenarnya dahulu kampung Sumbulan ini ramai karena di situ dibangun sebuah pondok pesantren yang didirikan sekitar tahun 1850-an oleh Nyai Murtado. Sehingga kampung tersebut dikunjungi oleh banyak warga untuk belajar agama. Bukan hanya warga sekitar. Orang-orang dari luar daerah pun menuntut ilmu agama di situ. Akan tetapi, selepas Nyai Murtado dan keluarga wafat, pondok pesantren pun itu kian sepi pengunjung. Selain itu, menurut warga, akses jalan menuju kampung itu sulit. Kondisi jalan tidak begitu lebar, serta kurang memadai di tengah area persawahan. Sehingga sulit dilalui kendaraan. Tidak hanya itu, untuk bisa sampai di pemukiman, warga harus menyeberangi sungai dengan jembatan bambu yang sudah usang. Sebenarnya ada 2 jalur menuju kampung ini, namun keduanya sama-sama tak layak. Sampai saat ini masih terdapat 4 bangunan rumah tak berpenghuni dan 1 musola yang masih berdiri di kampung itu. Bahkan, petani sekitar kampung Sumbulan masih menggunakan musola itu untuk sholat duhur dan asar. Poin 2. Desa Mati Puntingan. Dari Jawa Timur kita beralih ke Desa Puntingan yang berada di Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Mirip dengan Dusun Sumbulan, Desa Puntingan ini hanya dihuni oleh 7 kepala keluarga saja. Dan kabarnya jika lebih dari itu, maka akan ada keluarga yang pindah atau meninggal. Sehingga desa ini kental dengan aura mistisnya guys. Sampai pada akhirnya desa Puntingan ini tidak berpenghuni. Walaupun tidak memiliki penghuni, namun masih ada beberapa bangunan permanen, termasuk musola dan rumah-rumah bekas tempat tinggal warga. Namun kondisi bangunan yang ada di kampung ini sudah sangat terbengkalai. Walaupun begitu, masyarakat sekitar lingkungan tersebut memanfaatkan kampung kosong ini untuk pembuatan batu bata. Poin 1. Desa Bangar. Dari Indonesia, kita lompat ke negerinya Pak Ladusing guys. Bangar adalah sebuah desa yang telah ditinggalkan selama 400 tahun. Terletak di Rajgarh Alwar, negara bagian Rajasthan di India. Terletak di kota Madhya Rajgarh di distrik Alwar di Rajasthan. Bangar berada di tepi cagar alam harimau Sariska. Di desa ini terdapat benteng yang paling terkutuk. Konon, karena cinta yang ditolak,
membuat desa ini tak dapat dihuni lagi, hingga menjadi tempat paling berhantu di India. Cinta ditolak, jaran goyang pun bertindak. Salah. Cinta ditolak, kutuk kau. Bangar Fort atau Benteng Bangar sudah ada sejak abad ke-17. Benteng ini dibangun oleh Raja Sawai Madu Singh pada tahun 1613. Menurut legenda, dulu kala ada seorang penyihir berilmu hitam yang bernama Singhiya tinggal di benteng ini. Singhiya jatuh cinta pada seorang putri Raja Bangar yang bernama Ratnavati. Suatu hari, sang putri berniat untuk membeli itar atau wewangian untuk dirinya. Melihat ini sebagai kesempatan Singhiya merencanakan hal jahat kepada Ratnavati. Sang penyihir berniat untuk mengganti itar dengan ramuan pelet agar Ratnavati jatuh hati padanya. Sayangnya, Ratnavati mengetahui rencana jahat Singhiya. Itar yang sudah diganti dengan ramuan pelet dibuang oleh Ratnavati dan mengenai tubuh Singhiya. Tubuh Singhiya hancur karena ramuannya sendiri dan lebur dengan tanah. Sebelum meninggal, Singhiya mengutuk benteng Bangar supaya tak ada seorang pun yang hidup di sana. Bahkan semua orang yang ada di istana akan terkena kutukan dan meregang nyawa secara tidak wajar. Karena alasan inilah, hampir seluruh warga membangun rumah tanpa atap dan menyerupai benteng karena takut. Setiap atap dibangun, rumah tersebut akan runtuh. Sampai pada akhirnya, satu persatu penduduk yang masih tersisa meninggalkan desa ini karena ketakutan hingga desa ini pun kosong, tak ada satu orang pun yang berani menetap. Saking terkutuknya, sampai-sampai gerbang utama dari benteng Bangar diberi nama Bhut Bangla yang memiliki arti rumah para hantu. Terdapat aturan yang sangat ketat bagi wisatawan yang ingin berkunjung. Benteng ini akan melarang aktivitas pariwisata saat matahari terbenam. Tak boleh ada satupun orang yang masuk ke benteng di malam hari. Banyak masyarakat sekitar benteng Bangar yang bersaksi, siapa saja yang masuk ke area benteng selepas senja tidak akan pernah kembali lagi ke dunia. Itulah beberapa kota dan desa mati yang tersebar di seluruh dunia. Desa dan kota yang dulunya hangat dan indah sekarang ditinggalkan tanpa adanya satu orang pun yang tersisa. Terima kasih sudah menonton video ini.